Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mengelola sumber data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istabella dan rekan saya, Vika Martiana Edvi dan Aji Juliansyah. Baik, langsung saja yang pertama akan dibacakan oleh Aji Juliansyah. Tanggal, nama pelanggan, produk, dan jumlah harga. Data ini mudah dikelola dan sistem basis data seperti MySQL atau PostgreSQL. Sedangkan data media sosial seperti komentar pelanggan bersifat tidak struktur. Bentuknya bisa teks bebas yang bisa sangat beragam, mengandung emosi bahkan emoji. Data ini informasi tentang persepsi pelanggan, tapi lebih sulit dianalisis dan memerlukan pemrosesan khusus secara text mining atau sentiment analysis. Baik, next. Di sini ada perbandingan teknologi DBSM atau Hadoop. Di sini ada aspek DBMS, MySQL, PostgreSQL, dan Hadoop. Dari aspek di sini ada struktur data, volume data, kecepatan akses, dan di BSM ada struktur relasional tabel cocok untuk data kecil hingga menengah, cepat untuk transaksi kecil dan query langsung, tidak atau setengah struktur teks, JSON, atau log. Dirancang untuk big data volume atau sangat besar, cepat untuk batch processing skala besar. DBSM ideal untuk transaksi harian, sedangkan Hadoop unggul dalam memproses data tidak struktur dengan skala besar. Baik, terima kasih Baik, Aji. Selanjutnya akan selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada skema dan data transaksi atau DBSM. Di sini kita lihat skema tabel dalam transaksi yang digunakan perusahaan. Setiap transaksi memiliki ID unik, tanggal, nama pelanggan, nama produk, jumlah, harga satuan, dan total harga. Struktur ini mendukung proses pencarian dan pelaporan secara efisien. Sistem seperti MySQL bisa dengan mudah digunakan untuk memproses data ini dengan perintah SQL. Skema ini memungkinkan penyimpanan dan penulisan data transaksi secara efisien dengan SQL untuk pelaporan harian dan bulanan. Maaf, selanjutnya ada skema dan data transaksi atau DBSM. Transaksi di sini kita lihat skema tabel dalam transaksi yang digunakan perusahaan. Setiap transaksi memiliki ID unik, tanggal, nama pelanggan, nama produk, jumlah, harga satuan, dan total harga. Struktur ini mendukung proses pencarian dan pelaporan dengan efisien. Sistem seperti MySQL bisa dengan mudah digunakan untuk memproses data ini dengan perintah SQL. Skema ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data transaksi secara efisien dengan SQL untuk pelaporan harian dan bulanan. Selanjutnya ada skema pemrosesan data media sosial atau Hadoop. Berbeda dengan data transaksi, komentar di media sosial memerlukan proses yang lebih kompleks. Yang pertama ada data masuk. Komentar pelanggan dikumpulkan dari berbagai platform media sosial. Yang kedua, penyimpanan. Data disimpan di dalam sistem file distribusi HDFC. Yang ketiga, pre-processing.
Data dibersihkan dan disaring dari noise seperti emoji dan simbol tidak penting. Yang keempat ada sentiment analysis. Dengan MapReduce atau Spark, komentar dianalisis untuk menentukan sentimen, mau positif, negatif, ataupun netral. Yang terakhir ada output. Skor sentimen tiap produk atau layanan digunakan untuk mendukung evaluasi manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram alur pengolahan data untuk pengambilan keputusan. Di sini, untuk mendapatkan gambar utuh tentang pelanggan, kita perlu menggabungkan dua sumber data ini, di antaranya data transaksi dan data media sosial. Data transaksi dianalisis dengan DBMS, sementara komentar dianalisis menggunakan Hadoop. Hasil keduanya dikirim ke sistem integrasi data, sering disebut sebagai proses ETL atau extract, transfer, load. Setelah itu, hasil mengambil dalam dashboard interaktif untuk mendukung keputusan manajerial. Misalnya, perusahaan bisa tahu bahwa penjualan jus tinggi, tapi banyak komentar menyebut harganya mahal. Ini bisa jadi pertimbangan diskon atau promo. Next. Selanjutnya, rekomendasi dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan gabungan GPSM tetap digunakan untuk keperluan transaksi rutin, laporan keuangan, dan manajemen stok. Sementara itu, Hadoop digunakan untuk menggali opini pelanggan dari media sosial. Penggabungan hasil dari kedua sistem ini sangat penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan angka penjualan, tetapi juga berdasarkan persepsi dan pengalaman pelanggan. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah efisiensi, skalabilitas, dan relevansi bisnis. Teknologi dipilih sesuai dengan kebutuhan datanya, bukan hanya karena populer, tetapi karena tepat guna. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, San.